Kita hidup di zaman yang serba cepat kan? Rasanya tuh kayak diombang-ambing di lautan informasi, nggak ada pegangan. Nah, gimana kalau ternyata ada jangkar spiritual yang bisa bikin kita tetap kokoh? Di pembahasan kali ini, kita bakal coba cari tahu cara menemukan dan memperkuat jangkar itu. Pernah nggak sih ngerasa overwhelmed banget? Kayak kejebak gitu, di antara notifikasi HP yang nggak berhenti, deadline kerjaan, terus ekspektasi orang-orang. Kayaknya nggak ada habisnya. Dan hey, ini bukan cuma perasaan kamu doang loh. Ini tuh ya realitas kita semua sekarang. Ironis banget ya, dunia kita kan makin terkoneksi. Teknologi katanya bikin hidup lebih gampang. Tapi kok seringnya kita malah ngerasa makin hampa, makin terombang-ambing secara spiritual? Ada sebuah riset menarik di jurnal Musyaf yang bilang kalau kemajuan ini nggak diimbangin, malah bisa mengikis kekuatan mental dan spiritual kita. Oke, coba kita lihat deh dilema modern ini lebih dekat. Pertama, ada materialisme. Saking ngejar materi, kita jadi lupa tujuan hidup kita sebenarnya apa sih. Terus yang kedua, sekularisme. Ini yang bisa bikin kita punya kepribadian terbelah. Mungkin ibadahnya rajin, tapi kelakuannya kok korupsi misalnya. Nggak nyambung kan? Dan yang terakhir, ya ini, banjir informasi. Bikin kita gampang capek, fokus buyar, dan kekuatan spiritual kita jadi lemah. Nah, terus solusinya apa dong? Gimana caranya kita berlabuh di tengah badai ini? Jawabannya ada di dua konsep yang mungkin sering kita dengar, tapi fundamental banget. Iman dan takwa. Inilah jangkar spiritual kita. Oke, kita bedah satu-satu ya. Coba bayangin gini, iman itu pondasinya, keyakinan di dalam hati kita, alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Nah, kalau takwa itu bangunannya. Gimana cara kita nunjukin keyakinan itu lewat perbuatan nyata. Jadi iman itu why-nya, takwa itu how-nya. Satu pondasi, satu lagi gedungnya. Nggak bisa dipisahkan. Jadi, kita sepakat ya, iman itu pondasi, sesuatu yang nggak kelihatan, karena letaknya di hati. Ini bukan cuma soal ngomong, saya beriman, tapi keyakinan yang benar-benar dalam, yang jadi mesin penggerak kita, jadi kacamata kita buat melihat dunia. Nah, ini lanjutannya nih. Takwa itu bukti nyatanya iman. Ini soal bagaimana kita menjaga diri, gimana kita menerjemahkan keyakinan jadi tindakan. Misalnya, jadi punya etos kerja yang bagus, jujur dalam berbisnis, baik sama tetangga. Intinya, takwa itu yang bikin iman jadi hidup. Jurnal Musyaf bahkan bilang begini, dan ini cukup keras sih, seorang muslim yang beriman tapi nggak bertakwa, itu nggak ada bedanya dengan hewan. Wow. Artinya, iman tanpa aksi nyata, tanpa takwa, ya kosong. Takwa inilah yang mengubah keyakinan dari cuma sekedar perasaan, jadi sebuah sikap hidup yang punya arti. Oke, sekarang dari teori kita pindah ke praktek. Gimana sih wujud nyatanya iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat prinsip-prinsip kuncinya. Untungnya nih, para ulama udah kasih kita semacam peta jalan. Ada yang namanya 77 cabang iman. Jadi konsep iman yang abstrak itu dipecah jadi 77 tindakan yang praktis banget. Tujuannya simple, biar iman itu nggak cuma dirasain di hati, tapi benar-benar bisa kita amalkan. Satu persatu, mulai dari ibadah dasar sampai ke etika sosial. Tentu, semuanya dimulai dari yang paling dasar. Ibadah inti, sholat, puasa, zakat, ya pilar-pilarnya lah. Anggap aja ini semacam latihan rutin buat ngejaga koneksi spiritual kita tetap kuat. Ini fondasi buat semua cabang-cabang iman yang lain. Nah, dari pilar ibadah tadi, iman itu mekar jadi karakter. Ini bukan cuma daftar boleh dan nggak boleh ya, tapi lebih kayak sebuah ekosistem moral. Contohnya, menuhin amanah, itu kan cabang ke-35. Hasilnya, kita jadi dipercaya orang. Atau ngejaga lisan dari omongan nggak berguna, itu cabang ke-34, biar nggak ada konflik. Bersyukur, sabar, nahan amarah, ini semua tuh kayak perisai kita buat ngelawan stres. Gitu caranya iman ngebangun kita dari dalam. Nah, ini dia nih solusinya. Ingat kan tadi masalah kepribadian terbelah? Dengan mempraktekkan cabang-cabang iman ini, kita kayak ngebangun jembatan. Jembatan antara apa yang kita yakini di dalam hati sama apa yang kita lakuin di luar. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya split personality. Yang ada cuma, ya integritas, konsisten. Tapi iman itu nggak berhenti di diri kita sendiri loh. Pengaruhnya itu luas, sampai ke cara kita berinteraksi sama orang lain. Yuk kita lihat gimana iman ini bisa ngebangun sebuah komunitas. Ini tuh udah kayak blueprint buat masyarakat yang sehat dan peduli. Coba deh lihat daftarnya. Membantu orang lain dalam kebaikan. Berbuat baik sama orang tua. Menjaga tali silaturahmi. Menghormati tamu. Bahkan sampai mendamaikan orang yang berkonflik. Ini semua tuh wujud nyata iman dalam lingkup sosial. Dan puncaknya,
cabang iman yang ke-77 dan terakhir. Bunyinya itu simpel tapi dalam banget. Mencintai saudaramu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Coba bayangin deh, dunia yang isinya orang-orang kayak gitu. Luar biasa kan? Itulah tujuan akhirnya. Oke, jadi apa intinya dari semua ini? Gimana kita bisa menyatukan semua konsep ini dalam kehidupan modern kita yang ya super kompleks ini? Poin pentingnya tuh bukan buat lari dari dunia modern, bukan. Tapi justru gimana caranya kita mengintegrasikan iman dan takwa ke dalam dunia modern. Tujuannya adalah menciptakan harmoni. Jadi roda kehidupan spiritual kita dan roda kehidupan duniawi kita itu muternya barengan, seirama. Biar kita bisa sukses, tapi hati tetap tenang. Dan manfaatnya, wah, nyata banget. Orang yang punya jangkar iman dan takwa ini biasanya hidupnya lebih tenang, lebih damai. Mereka juga punya integritas. Dan yang penting nih, seperti yang disebutin di sumber kita, mereka jadi lebih kuat, lebih tahan banting ngadepin stres dan tekanan hidup. Jadi pada akhirnya, iman dan takwa itu menawarkan kita sebuah kerangka kerja. Semacam peta, biar hidup kita ini penuh makna, bukan cuma sekedar ada dan lewat aja. Ini adalah peta buat mencapai kesejahteraan yang seutuhnya, baik di dunia ini maupun nanti di akhirat. Sebagai penutup, saya mau ngajak kita semua buat merenung sebentar. Dari 77 cabang iman tadi, banyak banget kan? Mulai dari yang paling simple kayak senyum ke orang lain, atau nyingkirin paku di jalan, sampai yang besar. Coba deh pikirin, apa satu hal kecil aja yang bisa kita mulai lakuin hari ini buat memperkuat jangkar spiritual kita?